Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang, tergantung anda semua menyaksikan video ini kapan. Yang jelas saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah, sehingga bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin, terutama untuk hal-hal yang bermanfaat. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Rosadi. Di pembahasan kali ini ataupun di kegiatan hari ini, kita akan coba mendiskusikan tentang jejak-jejak ataupun apa yang bisa kita lihat dari peristiwa masa lalu, dari peninggalan masa lalu, terutama terkait dengan bukti-bukti dan pengaruh kerajaan Hindu-Buddha ataupun kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nanti di slide ini juga ada beberapa bagian yang itu merupakan peninggalan dari kebudayaan Islam ataupun kerajaan Islam, tapi nanti kita tidak kaji lebih dalam, akan kita bahas di pertemuan yang lain. Hari ini fokus kita adalah tentang apa saja sih yang ditinggalkan ataupun yang menjadi jejak sejarah kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada beberapa item di sini kita bisa lihat. Yang pertama nanti kita lihat dari segi aksara dan juga kesusastraan, ya, apa saja yang ditinggalkan oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian kita juga lihat dari sisi sosial politik, ya, kemasyarakatan, kaitannya dengan kekuasaan. Juga nanti kita akan menyentuh aspek seni dan juga arsitektur. Tentu setelah sekian tahun, ratusan tahun Hindu dan Buddha mendominasi kehidupan di Nusantara, pasti akan ada ya pengaruh dari segi seni dan juga arsitektur yang ada di dalamnya. Kita juga nanti akan melihat dari segi seni rupa, seni pertunjukan, upacara dan tradisi, dan terakhir nanti dari sistem kalender. Saya menyadari pembahasan ini pasti tidak akan sempurna, dan teman-teman semua nanti bisa terus mengeksplor ya dari sumber yang lain ataupun dari kajian-kajian yang lain ataupun dari diskusi-diskusi yang lain. Dari ketidaksempurnaan itulah kemudian nanti kita sempurnakan sesuai dengan kapasitas dan juga kapabilitas kita semua. Oke, kita mulai yang pertama ya, dari segi aksara dan juga kesusastraan. Apa sih yang ditinggalkan oleh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, yang pertama adalah huruf Pallawa. Jadi, huruf Pallawa ini dibawa dari India dan berkembang di Indonesia. Nah, pada akhirnya nanti huruf Pallawa ini mengalami perubahan seperti itu ya, dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Contohnya adalah huruf Jawa. Nah, jadi huruf Jawa ini diadopsi dari huruf Pallawa ya. Kemudian dirubah, disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa saat itu, sehingga kemudian berkembang seperti yang saat ini kita ketahui. Nah, ini ada Hana, Caraka, Datasawala ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari huruf Jawa yang mengadopsi dari huruf Pallawa seperti itu. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan sendiri itu menggunakan bahasa Sanskerta ya. Ini dari segi aksara. Kemudian dari segi kesusastraan, tentu yang paling terkenal itu adalah cerita tentang Rama Sinta, lalu kemudian cerita tentang Mahabharata yang kemudian diadopsi ya oleh sastrawan-sastrawan di Indonesia menjadi karya-karya. Contoh ada Hikayat Pandawa 5, kemudian ada Hikayat Sri Rama seperti itu. Jadi ada perubahan lah, kayak semacam tokoh-tokoh ya. Kalau di dalam Hikayat Pandawa 5 tuh ada tambahan tokoh yang lain yang itu sebelumnya tidak ada kalau dari cerita original Indianya seperti itu. Misal yang umum kita mengenal ada tokoh Cepot, tokoh Semar, tokoh Gareng. Nah, itu di India nggak ada tokoh itu, tapi ketika masuk ke Indonesia, berkembang di Nusantara, muncullah tokoh-tokoh lain, tapi alur ceritanya, garis besarnya masih menyesuaikan dengan cerita aslinya. Nah, ini misal salah satu peninggalan yang sangat populer ya. Ini menceritakan tentang perang Baratayuda gitu ya, perang terakhir antara Pandawa melawan Kurawa seperti itu. Nah, ini contoh dari kesusastraan yang ada di Indonesia yang terpengaruh dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Oke, kita lihat selanjutnya dari segi sosial politik. Nah, ini menarik ya. Jadi yang pertama paling kelihatan kalau kita bicara tentang sosial itu adalah sistem kasta ya. Di India sistem kasta ini sangat kaku ya,
sangat kaku sekali. Jadi orang kalau orang tuanya adalah kasta Brahmana, ya otomatis anaknya juga Brahmana dan seterusnya. Lalu kemudian pola hubungan, pola interaksi di antara kasta-kasta itu tuh sangat jelas gitu, sangat terlihat garisnya seperti itu. Nah, ketika itu kemudian diadopsi ataupun hadir di Indonesia, itu masih tetap ada, cuman garis-garis yang tadi saya katakan tegas itu kemudian jadi agak mulai melebur. Jadi kalau di Nusantara sistem kasta itu tidak sekaku seperti di India gitu ya. Jadi masih ada, cuman dia agak lebih dinamis seperti itu. Kemudian dari segi politiknya, dalam kepercayaan Hindu Buddha itu ada istilah konsep dewa raja. Jadi raja itu dianggap sebagai titisan dewa gitu, dianggap sebagai kepanjangan tangan dewa yang ada di dunia, sehingga titah dari raja itu hampir sama atau disamakan dengan titah dewa. Artinya absolut ya. Sifatnya mutlak gitu, tidak bisa dibantah, tidak bisa digugat. Ya, apa yang disampaikan raja dianggap sebagai itu yang disampaikan oleh dewa, seperti itu. Nah, ini kemudian dipakai di kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Indonesia, sehingga posisi raja itu sangat sakral seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi seni dan arsitektur ya. Misal kita mulai dari candi Hindu ya. Dari segi candi Hindu itu dia ada 3 tingkatan. Dari paling bawah itu ada Burloka, kemudian ada Buparloka, dan juga ada Swarloka seperti itu. Ini rinciannya, penjelasannya ada di sini. Jadi kalau di bawah itu dia melambangkan dunia fana gitu ya. Orang masih cinta dunia, hubud dunia gitu kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Kemudian yang tengah ini tahap pembersihan dan pemurnian jiwa, dan terakhir itu adalah melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan ya. Ini yang dipakai sampel di sini adalah candi ijo ya, candi ijo. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur candi Hindu. Sedangkan kalau dalam struktur candi Buddha, dia secara umum juga tingkatannya itu ada 3 ya. Ada Kamadhatu, ada Rupadhatu, ada Arupadhatu ya. Nah, tingkatan yang paling bawah, Kamadhatu, itu melambangkan dunia manusia yang dipenuhi oleh nafsu. Ini hampir sama berarti dengan konsep Hindu tadinya. Kemudian Rupadhatu, lambang dunia yang bebas nafsu tapi mempunyai bentuk dan rupa gitu ya, intermediate lah, dia tengah-tengah seperti itu. Dan yang terakhir, Arupadhatu itu tidak berwujud atau tidak berupa. Nah, ini digunakan sebagai lambang manusia yang sudah tidak mempunyai ikatan dan nafsu gitu ya. Sudah ada jiwanya itu sudah suci seperti itu. Sudah tidak mementingkan kehidupan duniawi seperti itu, tapi tidak sampai ke tingkat nirwana juga ya. Jadi tetap ada perbedaan sedikit seperti itu. Nah, ini contoh struktur Candi Borobudur ya. Ada stupa utama yang paling atas, kemudian ada stupa berlubang, ada pagar langkan, lalu kemudian ada selasar ya, seperti itu. Selanjutnya dari segi yang lain, yaitu dari seni rupa. Nah, kalau di seni rupa ini contohnya adalah arca ya, arca atau semacam patung seperti ini. Ini seni rupa yang menggambarkan penguasa kerajaan yang dipadukan dengan hewan-hewan yang dianggap suci oleh agama Hindu ya. Biasanya sih ya, contoh kalau Erlangga tuh diidentifikasikan sebagai Dewa Krishna seperti itu ya. Ataupun binatang-binatangnya Garuda ataupun gajah misal, itu dianggap sebagai penjelmaan dari Krishna seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga seni rupa yang berkembang tuh relief ya. Contohnya ini relief yang ada di Candi Borobudur ya. Ini menggambarkan peristiwa ketika Siddhartha Gautama seperti itu. Proses Siddhartha Gautama menjadi seorang Buddha ya. Oke. Selanjutnya dari seni pertunjukan. Nah, ini seni pertunjukan Indo jelas banget ya. Yang paling populer yang ditinggalkan oleh kebudayaan Hindu Buddha itu adalah seni pertunjukan wayang seperti itu ya. Wayang kulit terutama ini banyak digunakan ataupun banyak dipertunjukkan pada saat itu. Kemudian juga pada upacara dan juga tradisi, misal
ada yang namanya ngaben ya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan upacara kematian di Bali ketika pembakaran jenazah seperti itu. Kemudian juga yang terakhir adalah sistem kalender. Nah, sistem kalender ini diadopsi oleh masyarakat di Nusantara pada masa kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Lalu kemudian nanti pada masa Islam berubah lagi menjadi kalender Jawa ya, seperti itu. Tetapi ini runutannya itu dari Hindu dulu ya. Kemudian kalendernya itu kemudian berubah ataupun disesuaikan dengan kebudayaan Islam kesininya seperti itu. Nah, ini yang paling berjasa ini adalah Sultan Mataram ya. Mataram Islam di sini itu Sultan Agung. Nah, seperti itu ya. Tentu ada hal-hal lain nanti yang bisa kita bahas di edisi yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.